Nah, Bapak Ibu, tema besar kita pagi ini diberikan kepada saya, yaitu kawin campur dan perceraian. Pernyataan ini bukan pernyataan yang biasa, ya, karena di antara kita yang sudah menikah memaknai dari namanya pernikahan, ya. Jadi yang pertama yang harus kita lihat adalah pernyataan dari Nabi Maleakhi ini di dalam pernyataannya, karena kitab Maleakhi ini melihatkan kita, memperlihatkan kepada kita bersama ada tujuan yang harus kita lakukan untuk membangun kepercayaan Tuhan, ya, kepercayaan Tuhan itu kembali, supaya Tuhan melihat bahwa orang-orang Israel ini kembali kepada Tuhan. Jika minggu yang lalu kita sudah bicara tentang murka Tuhan, dan disitulah kita lihat bahwa ada sebab mengapa Tuhan murka. Kemudian di ayat selanjutnya, masih di pasal 2, di dalam berikutnya, Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Nah, Bapak Ibu, kawin campur di sini dimaksudkan bukan kawin campur-campur begitu, ya. Nah, kawin campur di sini berbicara tentang pada masa Perjanjian Lama. Kawin campur ini dimaksudkan adalah khususnya untuk bangsa Israel, bahwa mereka menikah, mereka punya istri, punya suami, yaitu sebangsa. Ya, sebangsa. Itu maunya Tuhan. Demikian. Nah, kawin campur dalam era modern saat ini tidak hanya sebangsa saja, bukan hanya satu suku saja, tetapi kita lihat masing-masing kita juga melakukan kawin campur ini, yaitu berbeda suku. Nah, berbeda suku itu tidak masalah, tetapi yang dipermasalahkan ini secara inti adalah apakah walaupun tidak sama sukunya, tidak sama bangsanya, apakah seiman atau tidak? Itu sebenarnya yang menjadi pernyataan dari Maleakhi ini. Dan itu kita bisa lihat, ini merupakan teladan dari para pemimpin, khususnya imam, yang sudah melukai hati Tuhan dan Tuhan murka. Maka kesempatan pagi hari ini kita akan lihat beberapa pokok tentang dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel di dalam pernyataan ini. Mengapa Tuhan murka dengan pernyataan kawin campur, kemudian perceraian. Nah, di dalam kitab ini tadi sudah kita baca bersama mengenai beberapa hal yang harus kita lakukan untuk memulihkan hubungan kita, hubungan bangsa Israel ini kepada Tuhan. Ya, hubungan kita kepada Tuhan, supaya hubungan kita ini lebih dekat dengan Tuhan. Nah, biasanya orang berbicara, kita sudah dekat kok dengan Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah ini dan itu. Iya, orang Israel juga sama, mereka sudah melakukan apapun yang diminta oleh Tuhan. Tetapi pasal 2 memperlihatkan apa yang dilakukan oleh para pemimpin ini sungguh membuat Tuhan murka. Maka akibatnya adalah Tuhan kembali memarahi Israel. Kalau kita lihat sejarahnya Bapak Ibu, Israel ini, ya, Israel ini adalah keturunan dari Yakub. Ya, Alkitab mencatat bahwa Yakub mendapatkan kehormatan atau anugerah dengan mengganti namanya menjadi Israel. Nah, dan keturunan-keturunannya itu dinyatakan akan menjadi bangsa yang besar, akan menjadi pemimpin dan bangsa yang dihormati. Inilah bangsa Israel. Nah, ke-12 suku yang sudah tertulis di Alkitab ini menandakan dan memperlihatkan kepada kita bahwa janji Tuhan yang sudah dijanjikan kepada Abraham itu digenapi. Ya, di dalam keturunannya, yaitu di dalam keturunan Yakub, maka Israel menjadi salah satu suku bangsa
yang diberkati sesuai dengan berkat yang sudah dinyatakan oleh Ishak kepada Yakub. Lalu kita belajar dan membaca Alkitab, Bapak Ibu. Nah, pagi ini kita akan lihat mengenai konsep dari pernyataan ini. Ini merupakan akibat dari kesalahan pada pasal sebelumnya. Kesalahannya apa? Tadi sudah sampaikan bahwa kesalahan dari para pemimpin imam-imam ini sehingga Tuhan kembali murka. Ya, makanya kitab ini juga berbicara tentang keteladanan. Kitab ini juga berbicara tentang bagaimana seorang pemimpin ya yang nantinya akan menjadi teladan. Nah, ini yang menjadi sikap ya peringatan bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Karena masing-masing kita adalah pemimpin, Bapak Ibu. Bukan hanya pemimpin di gereja ini, tetapi pemimpin di luar sana. Ini juga merupakan konsep dari cara bagaimana Tuhan memberikan kita hikmat supaya kita menjadi seorang pemimpin yang dapat diteladani. Nah, ayat 18 berkata demikian, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Ayat 10 menjelaskan kepada kita, dari awal penciptaan Tuhan hanya menciptakan apa yang sudah dinyatakan, bahwa Tuhan menciptakan satu-satunya yang menciptakan kita. Lalu mengapa kita berkhianat? Kita menajiskan perjanjian nenek moyang ini. Ya, perjanjian yang sudah dinyatakan oleh nenek moyang itu berkaitan tentang perjanjian atau covenant oleh nenek moyang, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak. Ini dinyatakan demikian, Bapak Ibu. Mengapa kita berkhianat? Ya, mengapa kamu berkhianat? Mengapa kita berkhianat satu sama lain? Maka kata berkhianat itu memaknai bahwa dalam kehidupan bangsa ini mereka tidak setia. Kehidupan bangsa Israel tidak setia, sehingga hal ini membuat Tuhan murka. Kemudian ayat 11 berkata, Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem, sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Mengawali dari ini, kembali keturunan dari Yakub mendapatkan pernyataan dari Allah. Apa pernyataannya? Jika Bapak Ibu membaca di dalam Kejadian, maka kita lihat Yehuda melakukan kesalahan yang sangat fatal. Kesalahannya adalah melakukan hubungan yang tidak layak. Ya. Kenapa? Karena Yehuda melakukan tindakan amoral. Kenapa? Anak mantunya sendiri juga diperlakukan tidak layak, ya. Oleh sebab itulah maka Yehuda mendapatkan perkataan berkhianat. Di dalam hukum perkawinan, maka apa yang disebut dengan hubungan suami istri adalah layaknya hanya suami istri yang sudah disahkan. Tetapi Yehuda tidak melakukan itu, Bapak Ibu. Nanti Bapak bisa baca ya apa yang dilakukan oleh Maliaki di dalam Alkitab yang sudah seringkali kita baca, Bapak Ibu. Nah, pagi ini kita akan lihat tentang kawin campur dan perceraian. Karena dua tema inilah yang harus kita bahas pagi ini. Tapi hal ini adalah akibat dari cara dan teladan yang keliru dari para pemimpin pada pasal 2, maka Allah murka. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan mengenai kawin campur ini dan beberapa pengertian yang singkat bahwa kawin campur berarti secara dikatakan bahwa berbeda suku, berbeda juga tentang cara. Nah, tetapi di dalam perjanjian lama harusnya bahwa orang-orang yang melakukan pernikahan ini harus sama. Mereka harus sama dan seiman. Nah,
Tetapi sejarah juga mencatat, Alkitab juga mencatat bahwa pernikahan yang berbeda, ya, berbeda bangsa juga dilakukan oleh para nabi. Contohnya Musa dan juga beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang melakukan ini. Nah, jadi di sini dikatakan pada ayat 12, biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri perjanjianmu. Secara teologis, pernikahan yang dimaksud oleh Tuhan Allah yaitu pernikahan atau hubungan antara Allah dan ciptaannya. Di dalam Taman Eden, Tuhan sudah menetapkan perjanjiannya dengan manusia pertama. Manusia pertama mendapatkan pernyataan ini, supaya hubungan Tuhan dengan manusia pertama ini tetap utuh, maka Tuhan memberikan perjanjian. Apa perjanjian? Supaya tidak melanggar apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan Allah. Maka dalam kata pernikahan ini bukan hanya hubungan biologis saja, berbicara tentang pasangan saja. Tapi hari ini kita bisa lihat ada dua hal tentang pernyataan sikap ini, yaitu hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan pasangan kita. Maka Tuhan menetapkan satu hukum, yaitu bahwa masing-masing kita mendapatkan covenant ini. Dan ini sudah diikat oleh perjanjian Tuhan. Ya, masing-masing kita Bapak Ibu sudah diikat supaya kita tidak terlepas dari Tuhan. Saya dan Bapak Ibu mendapatkan anugerah supaya kita tetap ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Nah, manusia mendapatkan juga free will, kehendak bebas untuk melakukan apa yang dia sukai. Oleh sebab itulah manusia mendapatkan pilihan. Semua pohon yang ada di taman itu boleh kamu makan, tapi satu yang tidak boleh kamu makan, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, ini merupakan hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi manusia Bapak Ibu, manusia memberikan hal yang berbeda. Oleh sebab itulah manusia dikatakan berkhianat. Pada ayat selanjutnya, pada ayat 17 nanti juga kita akan lihat bagaimana kita menyusahai Tuhan. Itu pernyataannya. Bagaimana kita bisa menyusahai Tuhan? Tadi sudah dikatakan bahwa semua persembahan sudah dilakukan. Persembahan-persembahan yang terbaik bahkan sudah dilakukan. Tapi catatan yang terbaik, persembahan seperti apa yang kita berikan kepada Tuhan Bapak Ibu? Kemarin sudah sampaikan ini. Persembahan seperti apa yang harusnya kita berikan kepada Tuhan? Yang terbaik. Para imam sudah melakukan itu, tetapi ternyata para imam tidak melakukan hal yang sesuai kehendak Tuhan. Maka bertolak belakang dari pernyataan ini Bapak Ibu, kita bisa mengkaji. Kita malaikat mengajak kita untuk melihat bahwa inilah cerminan kehidupan kita. Dari hubungan kita yang dikatakan harus tetap setia. Tetapi saya atau kita semua, kata setia itu menjadi sesuatu yang mahal Bapak Ibu. Kalau kita mau hidup Bapak Ibu, kesetiaan kita levelnya berapa sih? Kepada Tuhan? Ada yang tahu ukurannya? Tidak ada Bapak. Saya pun juga tidak tahu. Sampai kapan bahwa hidup kita akan tetap setia? Dengan kondisi yang seperti ini, bagaimana kita bisa setia? Biasanya kan kita lebih suka ya melihat sesuatu yang
di depan mata kita itu indah, melirik saja, ya. Melirik saja. Nah, konteks ini membawa umat Israel ditegur oleh Tuhan. Tuhan memarahi. Tapi dalam konteks marah ini, pada pasal 1 sudah dinyatakan bahwa Tuhan tetap mengasihi umatnya. Kalau kita lihat, mengapa Tuhan marah? Mengapa Tuhan kok perlu marah kepada umat Israel ini? Umat yang sudah dipilih, umat yang sudah mendapatkan belas kasihan Tuhan. Tetapi juga dikatakan umat ini adalah umat yang tegak tengkuk. Berarti di sini ada masalah. Masalahnya apa? Bahwa disinilah terlihat penyimpangan-penyimpangan secara rohani di hadapan Tuhan. Maka Maleakhi menyatakan ini, semuanya kita sama, kita diciptakan dari Tuhan yang sama, Bapa yang sama. Maka orang Israel harusnya tidak melakukan itu. Harusnya. Tapi faktanya di sini kita lihat, semua persembahan, semua yang menajiskan ini dilakukan oleh keturunan Israel. Dan dikatakan mereka akan mendapatkan hukuman dari apa yang mereka lakukan. Yang pertama, hukuman ini dinyatakan semuanya doa-doanya tidak dijawab dan mereka akan dilenyapkan. Ngeri bukan Bapak Ibu? Nah, dalam konteks kita hari ini Bapak Ibu, dalam konteks gereja kita, maka hal ini mengacu kepada hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan saya secara pribadi, hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan secara pribadi. Maka digambarkan bagaimana seorang laki-laki yang sudah menikah, yang sudah menyatakan ikatannya kepada satu pasangan, lalu berkhianat. Kenapa berkhianat? Bahasa sekarang itu karena ada pelakornya Bapak Ibu. Itu perempuan asing itu kan pelakor ya. Tadi dikatakan karena ada perempuan asing. Kalau hal ini kita bawa kepada hubungan kerohanian kita dengan Tuhan, siapakah pelakor-pelakor yang membuat kita lari dan mencari Allah lain? Tentunya Bapak Ibu mengerti kan? Bahwa hal ini membawa kita pada satu pengertian yang luas. Bukan hanya tentang hubungan pernikahan kita secara biologis tadi, tapi hubungan kita dengan Tuhan juga perlu kita perhatikan. Maka Maleakhi memberikan pernyataan ini. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki dari kesatuan itu, yaitu keturunan ilahi? Nah Bapak Ibu, kita semua memiliki sejarah tentang pernikahan dengan pasangan kita. Berapa lama Bapak Ibu dengan pasangannya? Apakah sudah betul-betul mengenal pasangannya? Apakah sudah betul-betul mengerti dan cocok dari apa yang kita sama-sama ungkapkan di hadapan jemaat? Siapa di sini yang memang betul cocok dengan pasangannya Bapak Ibu? Cocok. Pernikahan campur tadi bukan berbicara tentang kamu Batak saya Jawa, tidak, tetapi yang seiman. Nah, bagi kita diingatkan kembali bahwa hubungan kita dengan Tuhan sama dengan hubungan kita dengan pasangan kita. Maka masing-masing kita hendaknya tidak berkhianat. Persembahan-persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, janganlah itu menjadi persembahan yang sia-sia. Maka dalam hubungan kita ini, sekalipun kita berbeda suku, sekalipun kita berbeda bangsa, tetapi yang Tuhan mau dalam hubungan ini adalah kita seiman Bapak Ibu. Hubungan pernikahan yang seiman membawa kita pada hubungan yang satu visi, yang berjalan dengan kehendak Tuhan. Maka hari ini Bapak Ibu, jika
Kita yang punya keluarga, yang sudah menikah, dengan berapa lama, apakah di antara kita memang betul-betul cocok? Yang saya dengan istri saya menikah jalan 5 tahun. Kita beda suku. Apakah itu kecocokan? Tidak, Bapak. Hal ini tidak berkaitan dengan cocok atau tidak. Tetapi apa yang Tuhan kehendaki dalam hal ini supaya ada hubungan dan ada hasil, yaitu keturunan ilahi yang membawa kita untuk mendapatkan kehendak Tuhan dan perkenanan Tuhan. Ya. Dalam perjanjian lama, konsep dari perjanjian pernikahan ini sudah ditetapkan oleh Allah. Apa yang sudah disatukan oleh Tuhan, jelas manusia tidak bisa memisahkan dalam kondisi apapun. Tapi kasus yang seringkali kita lihat, isu-isu yang kita lihat di zaman ini banyak. Salah satu contohnya adalah kasus Ahok, dan itu bertentangan. Banyak orang yang menjadikan itu politik. Tapi hal ini saya tidak mau bahas itu, Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana hubungan kita sekarang, bagaimana hubungan kita secara rohani. Saya memperhatikan ini secara rohani, seperti dikatakan, dan kamu bertanya, oleh karena apa? Sebab Tuhan telah menjadikan saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjian. Ada kekuatan yang tidak terlihat di antara hubungan kita dengan pasangan kita. Maka hubungan inilah yang diminta oleh Tuhan supaya kita tetap ada di dalam perkenanannya. Maka kita tidak menjadi orang yang berkhianat. Tidak seperti bangsa Israel ini yang melakukan pengkhianatan kepercayaan kepada Tuhan dan beralih kepada perempuan-perempuan asing. Mungkin saya tampilkan ayatnya. Walaupun pasal 2. Walaupun pasal 2. Ayat 3. Kita baca bagus sama-sama 3 dan 4. Ya. Kita perhatikan baik-baik, ya. Kita perhatikan ini. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yaitu kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa kukirimkan perintah ini kepadamu supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Ayat 5. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Perhatikan Bapak Ibu, di sini Tuhan sudah memberikan pernyataan ini. Perintah kepada supaya perjanjianku dengan Lewi tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Sekali lagi, pernyataan ini adalah pernyataan yang dinyatakan oleh Tuhan sendiri. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera. Siapakah di antara kita yang mendapatkan anugerah ini pada satu pihak? Dalam pernikahan kita, hubungan kita dengan pasangan kita, apakah ada masing-masing pasangan kita yang memberi rasa takut, Bapak Ibu? Coba kita lihat, apakah pasangan kita memberikan rasa damai, sejahtera, atau memberikan rasa takut? Gimana Pak Seta? Apakah istri Pak Seta takut sama Pak Seta? Gimana Mama Nia?
Takut, gentar, sungkan, atau hormat? Bukankah kita sudah mendapatkan pernyataan ini? Israel secara khusus, pemimpin dari rohani ini, imam adalah suku Lewi, jelas. Tetapi di dalam hubungan kita kepada Tuhan, saya dan Bapak itu adalah imam masing-masing di keluarga kita. Amin, Bapak-bapak. Kita itu imam. Saya dan Bapak-bapak adalah imam di keluarga kita. Kalau imam membawa ketakutan jemaatnya, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Kita bisa bayangkan. Penggambaran ini Nabi Malik nyatakan supaya kita yang sudah berpegang dan mendapatkan ikatan ini, kita sudah dapatkan berkat ini. Kehidupan ya sejahtera diberikannya kepada kita. Tetapi tadi kita lihat, kalau kita melakukan kesalahan, maka kita akan juga dipermalukan. Kita akan dibuang di tengah-tengah kotoran kita dari persembahan yang kita sampaikan itu. Berarti apa? Persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu tidak diterima. Sekalipun dalam skala besar yang kita berikan kepada Tuhan seperti ini, kita perlu lihat ayat 6. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya dan kecurangan tidak terdapat pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran ia mengikuti aku, dan banyak orang juga berbalik daripada kesalahan. Ingat Bapak Ibu bahwa kitab Maleakhi merupakan pernyataan sikap tentang juga Sang Mesias. Siapa yang dapat melakukan dan memberikan damai sejahtera itu? Hanya Kristus. Maka di tengah-tengah keluarga Kristen, pernikahan yang dibangun oleh takut akan Tuhan, maka akan diberikan persembahan yang benar dan pengajaran yang benar. Maka di dalam rumah itu ada damai sejahtera. Sekalipun kehidupan kita penuh dengan monaduri, pergumulan-pergumulan kita pasti ada. Maka pergumulan kita, masing-masing kita juga akan kita sama-sama nyatakan kepada pasangan kita. Ya kan? Maka tidak mungkin kalau masing-masing pasangan itu tidak satu visi. Masing-masing pasangan jelas tidak mungkin kalau misinya berbeda. Maka di tengah-tengah ikatan yang Tuhan nyatakan itu, bagi kita yang sudah menikah, maka ada kata janji. Betul Pak Lesson ya? Kita sudah berjanji, kita nyatakan anak muda yang akan menikah, janji ini tidak akan dapat dipisahkan oleh apapun juga sebenarnya. Sebenarnya ya, apa janji? Dikatakan masing-masing kita. Saya menyatakan janji di waktu saya menikah. Siap menerima engkau menjadi istriku dalam keadaan apapun, sehat, sakit, kaya, miskin, kita akan sama-sama. Ini bahasanya sederhana tapi sama. Pasangan kita juga mengucapkan itu. Di mana? Di hadapan jemaat. Nah, kalau pacaran bagaimana janji? Ya paling kita hanya bilang, ya aku sayang kamu, aku cinta. Buktinya apa? Nah, anak muda jangan bilang buktinya apa. Kalau cinta buktinya apa? Lalu kita lihat itu tidak ada buktinya, berarti kamu tidak cinta sama aku. Tapi pola pikir ini, ya gambaran ini Tuhan berikan kepada kita. Orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan pasti akan menghormati pasangan, akan mengasihi satu dengan yang lain. Tidak mungkin terpisahkan dengan kondisi apa. Bohong Pak, susah seperti itu, benar. Tapi hari ini Tuhan mau katakan kepada kita, umat Israel ditegur dalam
perjanjian lama kita bisa melihat. Lalu dalam hubungan kita di dalam perjanjian baru juga sudah Tuhan nyatakan. Sekarang ini banyak kasus, banyak cerita. Bagaimana kalau kita memiliki hubungan atau pacaran beda agama, boleh atau tidak? Nah, ini kan. Kalau saya jawab tidak. Kalau beda sukunya, tak apa? Kenapa? Satu syaratnya, ya sekitar. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita lihat perkembangan dalam pernikahan kita. Masing-masing kita punya sejarah panjang, punya cerita yang tidak sama. Tetapi pada intinya masing-masing kita diberi kata kunci, yaitu setia. Setia sampai kapan? Setia itu tidak ada hitungannya. Maka sekarang bilang aku sayang, besok lupa. Ayat 15 berkata demikian. Menarik ini Bapak Ibu. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Ya. Apakah yang dikehendaki? Kesatuan ilahi, yaitu keturunan ilahi. Jadi jaga dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa muda. Ada yang menikah di masa tuanya Bapak Ibu di sini? Coba katakan yang menikah di usia tua? Nah, tidak ada. Artinya masa muda berarti dari segala sesuatu yang kita pandang, baik fisik, keadaan, ya, semuanya itu masih oke punya. Tapi kemudian di masa tua mengalami kemunduran. Baik kita yang laki-laki hilang kegagahannya, ya. Yang perempuan kehilangan kecantikannya. Mungkin masih cantik, tapi mulai muda. Nah Bapak Ibu, kita diminta untuk melihat ini dari sisi bagaimana kita waktu muda ini. Kalau kita masih muda, sama-sama masih muda, ya itulah dalam hati kita luar biasa. Tapi setelah sama-sama, gimana Pak Alexander? Beda. Saya dengan istri saya bincang, kenapa dulu berbeda, sekarang juga beda. Beda. Tetapi perbedaan ini, sepanjang ini, adalah kebersamaan kita untuk melihat satu dengan yang lain. Apakah kita sudah saling mengasihi, bukan saling cocoknya. Saya dengan istri saya tidak pernah cocok Bapak Ibu. Dan bahkan semua batu juga berkata begitu. Saya juga tidak pernah cocok dengan istri saya. Kenapa? Jelas dari sikap, sifat kita beda. Masing-masing kita beda. Tapi kita disatukan dengan kasih Kristus tadi. Maka hubungan ini membawa kita pada kedekatan seperti pernyataan dia ini, supaya kita memiliki kesatuan dan mendapatkan dan memiliki keturunan ilahi. Apa yang dimaksud dengan keturunan ilahi? Apakah hanya anak-anak saja? Tidak Bapak Ibu. Saya perhatikan di sini, keturunan ilahi bukan hanya anak-anak saja, tetapi sikap, pengajaran, dan karakter, dan juga teladan Bapak Ibu. Kalau hanya pernikahan hanya dikatakan kita mendapatkan keturunan, maka saya juga akan berbicara keras hari ini. Hari ini saya belum punya keturunan. Kalau begitu Tuhan tidak sayang dengan saya. Kalau begitu saya ceraikan istri saya. Apakah demikian Bapak Ibu? Tidak. Pernikahan di dalam Kristus bukan hanya berbicara juga tentang biologis atau seksual, tidak. Tetapi hubungan kita yang sejati, mengasihi, menyayangi, sekalipun kita memiliki kekurangan.
Kayaknya bijak betul ya. Tapi ini Bapak Ibu, ya, apa maksudnya? Isu ini sudah diangkat. Hari ini kita sudah mendapatkan pelajaran. Pak Simon sudah berapa tahun menikah Pak? 30 tahun. Iya Pak, 30 tahun. Bahagia Pak? Jempol Pak. Saya masih 5. Kalau kata bahagia itu, saya masih berpikir apakah betul ya? Tapi bahagia atau tidak, senang atau tidak, Tuhan tidak tanyakan. Tapi yang Tuhan nyatakan kepada kita, jagalah dirimu, jangan orang tidak setia. Ini kata Tuhan. Jangan kita tidak setia. Maka kalau orang tidak setia, Alkitab mencatat orang itu berkhianat. Orang yang berkhianat pasti dia menusuk dari belakang. Nah, maka di sini ada musuh dalam selimut. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan lihat hal ini menjadi satu sikap kita kepada Tuhan, baik secara teologis di dalam kehidupan kita bersama Tuhan, hubungan kita kepada Tuhan digambarkan dengan pernikahan. Tidak ada perceraian di dalam pernikahan Kristen. Perlu kita ketahui. Tidak ada perpisahan, ya, kata kasarnya tidak ada perceraian di dalam pernikahan Kristen. Tapi hari-hari ini kita lihat banyak. Mengapa itu terjadi? Alkitab sudah katakan, karena di dalam tubuh suku Israel ini ada wanita-wanita asing. Itu gambarannya. Bahasa sekarang, karena ada banyak pelakor berkeliaran, maka masing-masing kita yang tidak taat, yang tidak setia, kita melirik dan kita tertarik. Baik laki-laki, baik perempuan, sama. Apa samanya? Mudah tertarik, tergoda. Ini dalam lingkup jasmani kita. Bagaimana dengan lingkup rohani kita Bapak Ibu? Tuhan ingatkan supaya kita tidak tertarik dengan Allah kasih. Bagaimana kondisinya? Kalau kita sebagai pasangan suami istri dapat menyelesaikan PR yang kita kerjakan dengan baik, maka kita dikatakan adalah orang yang setia. Oh tidak Pak, suami saya sudah selingkuh, suami saya sudah melakukan perzinahan, apakah saya masih bisa menerimanya? Ini tadi, ada perempuan asing atau sang pelakor itu yang mempengaruhi, apakah boleh masih diterima? Saya mau tanya pada ibu-ibu, bagaimana ibu-ibu? Bu Evi? Bu Evi ya? Ada Bu Evi? Ini misal saja Bu ya, misal. Kalau ketahuan begitu, apakah ibu masih mengasihi Pak Robi? Gimana Bu? Jangan perlu takut, gak ada Pak Robi di sini kan? Mana ya? Ini saya dengan istri. Kalau saya sampai melakukan itu, istri saya bilang, saya kasih sianida. Ya, benar di Bapak Ibu. Baru-baru kemarin itu istri saya tunjukkan salah satu foto. Wah, ini mantan saya Bapak Ibu. Wah, dia bilang cantik. Oh cantik. Baru begitu saja istri saya sudah wajah. Padahal dia yang tunjukkan. Nah, ini benar ini. Ditunjukkan. Dia tanya cantik, cantik. Lalu ditanya, menyesal. Saya jadi pikir panjang. Menyesal. Itu Bapak Ibu. Bukankah kita masing-masing kita juga punya mantan? Ada yang punya mantan? Pada saya punya mantan gak?
Tapi bukan yang sekarang ya, yang dulu. Ada? Ada. Pak Septa? Ada. Mama Nia ada? Ada? Pak Adi ada mantan, Pak? Oh, nggak ada. Luar biasa. Ya? Pak Kakil punya mantan, Pak? Oh, banyak. Mistir? Punya mantan nggak? Akan kembali ke mantan? Iya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, masing-masing kita seperti itu. Nah, anak-anak muda yang akan menikah, ya, siapa yang menikah anak muda? Ada anak muda? Yang akan menikah, boleh angkat tangan. Yang akan menikah, belum ada. Yang mau menikah, juga belum ada. Yang pastinya menikah, gak ada yang angkat tangan. Apakah tidak menikah nantinya? Oh tidak. Saya akan selibat berbeda. Bapak Ibu, kita lihat fakta hari ini. Pernikahan bukanlah permainan. Pernikahan bukan hanya sekedar saya suka, kamu suka. Aku sayang, kamu juga sayang. Tidak. Tetapi di sini akan memberikan satu pengertian yang luas. Apa itu? Hubungan ini Tuhan juga ada di dalamnya. Maka di dalam pernikahan Kristen, yang ada di dalamnya adalah pasangan suami istri dan Tuhan di dalamnya. Bagaimana kalau itu tidak sama? Bagaimana kalau tidak satu visi? Pertanyaannya, kok bisa menikah? Oh, sudah jodoh, Pak. Sudah jodoh terus. Ya. Ada teman saya menikah. Dia orang Manado, istrinya orang Kalimantan. Beberapa waktu yang lalu, ya, bahkan bertahun yang lalu, ternyata dia cerai. Karena apa? Karena tadi istrinya selingkuh. Maka di dalam Alkitab juga dikatakan, kalau dia selingkuh, kalau dia menyeleweng, kalau dia tidak setia, berarti harus saya ceraikan. Konsep ini juga menjadi konsep kebanyakan juga dari gereja-gereja. Tapi Bapak Ibu, secara jelas dicatat, sekalipun melakukan kesalahan, maka Alkitab mencatat seperti dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Ada wanita yang tertangkap berzina, apa yang dilakukannya? Yesus katakan, dosamu sudah diampuni, pulanglah. Hal ini berat Bapak Ibu. Sedangkan ketika pacar kita masih menjadi pacar saja dan sudah tidak setia, kita putuskan tidak saja. Kalau pacaran tidak setia, kamu putuskan nggak? Iya dong, itu baru pacaran. Tetapi konsep dari Kristus ini yang seringkali dipandang berbeda dengan pandangan dunia. Maka banyak orang berkata, pandangan ini, pernyataan sikap dari Yesus ini ada pernyataan yang sangat bodoh. Mengasihi, mengampuni orang yang bersalah itu hal yang sangat bodoh. Tetapi Kristus memberikan teladan. Dia katakan, kalau ada yang tidak berdosa di sini, boleh melempari. Mengapa ada perceraian? Perceraian terjadi karena kedegilan dan keegoisan dari orang tersebut. Maka kalau ada di antara kita hal ini yang sama kita lakukan, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama berharap bahwa kita menjadi orang-orang yang tetap setia Bapak Ibu. Amin. Sampai mati. Ini kerinduan kita Bapak Ibu. Supaya dalam hubungan ini, nama Tuhan ini tetap
tetap kita muliakan. Maka dalam hal ini memperlihatkan Tuhan marah. Kita tanya, kenapa kamu marah Tuhan? Kenapa kamu murka sama aku? Kenapa kamu marah? Kan ada sebabnya. Tidak mungkin tidak ada sebabnya. Di hari ini Bapak Ibu, kita lihat ayat 18. Sebab aku membenci, ayat 16 ya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ayat 17. Kamu menyusahai Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikian Dia akan berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Allah yang mengasihi, Allah yang Maha Kasih, Dia tidak suka kita hianati. Apalagi pasangan kita. Tuhan tidak senang orang yang berlaku serong. Tetapi kita bertanya, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Hebat kita Bapak Ibu ya? Hebat kita berdua. Bagaimana saya mendugakan Tuhan? Bagaimana saya apa yang saya lakukan? Saya nggak tahu apa yang saya lakukan. Tadi seperti istri saya tadi bilang, lihat cantik nggak? Cantik. Menyesal nggak? Kalau ditanya begitu kan saya bingung Bapak Ibu, ya kan? Mana? Nanti kita bandingkan mantan dengan diri saya, ganteng atau jadi mana? Tadi Pak Adi bilang dia tidak punya mantan, kan? Bersyukur. Berarti tidak ada satupun yang disakitinya. Kan gitu. Maka saya dan Bapak Ibu yang punya mantan, ya kita berdoa supaya mereka dapat hidup bahagia. Begitu ya, Mister ya, mantan-mantan kita. Itu mantan kita sesama manusia. Bagaimana kita tidak punya mantan, tapi kita diangkat oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan, tetapi kita berkata, dengan apa? Dengan apa aku menyusahkan? Dengan cara apa? Maka aku dicap orang berdosa. Ini seringkali menjadi problema hati kita, Bapak. Ini yang menjadi hal yang membuat kita bertanya. Ya kalau salah kita dengan pasangan kita bisa bertanya. Tapi dengan Tuhan, sebenarnya siapa yang salah? Kita atau Tuhan Bapak Ibu? Kita Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu yang bersalah di hadapan Tuhan, tapi kita masih berkelit. Aku salahnya apa? Apa yang aku buat? Benar Bapak Ibu? Kita sering kali begitu. Saya pun juga demikian Bapak Ibu. Maka hari ini Bapak Ibu, PR kita hari ini, yang pertama, berbaliklah kepada Allah, nyatakanlah sikap bahwa kita mau setia. Yang ketiga, ubahlah cara kita bagaimana supaya Tuhan tetap berkenan kepada kita. Kalau kita bisa menyenangkan pasangan kita, berarti saya yakin kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya kan? Itu tidak. Kalau pasangan kita sedang ngambek, ya biasanya kita kasih coklat saja sudah mau. Tapi kalau coklat tidak mau, kita kasih juga dengan anting-anting emas atau kalung emas. Itu belum cukup. Ya berarti pasangan kita serakah ya Bapak Ibu ya. Ya kan? Tapi Tuhan, Dia minta apa sama kita Bapak Ibu? Dia hanya minta kepada kita persembahan yang benar. Dia tidak minta macam-macam. Dia hanya minta supaya kita tidak berkhianat dan berkilah. Dengan cara bagaimana kami menyusahkan Engkau Tuhan? Dengan cara bagaimana?
Kalau ada di antara kita yang berkata demikian, saya tidak bertanggung jawab. Ini pertanggungan jawab kita kepada Tuhan. Kita masing-masing suka menyusahkan Tuhan, masing-masing kita suka mendukakan hati Tuhan dengan cara kita. Kalau dengan pasangan kita bisa setia, pasti dengan Tuhan juga tetap setia. Maka ini harus kita lakukan, setia. Tetaplah setia dan kita katakan, mohon ampunkan, ampunilah kami dengan pelanggaran-pelanggaran yang kami lakukan. Mari kita menyenangkan Tuhan dengan apa yang kita punya. Mari kita menyenangkan hati Tuhan dengan apa yang dapat kita lakukan. Demikianlah apa yang kita lakukan kepada pasangan kita, maka itu pasti akan menjadi pernyataan sikap kita. Karena apa? Karena Tuhan mempersatukan kita dengan kesatuan ilahi, supaya saya dan Bapak Ibu mendapatkan damai sejahtera, kesejahteraan di dalam kita mengiring Tuhan. Karena hidup kita selama di dunia penuh dengan tantangan. Maka hari ini Bapak Ibu, jika ada masalah di antara pasangan kita, coba renungkan. Mari kita renungkan sama-sama. Apa yang membuat kita jauh dengan pasangan kita? Apakah pasangan kita terlalu egois atau diri kita yang egois? Ini perlu kita perlihatkan. Perlu kita evaluasi Bapak Ibu. Termasuk juga saya. Jika hubungan Bapak Ibu dengan pasangannya sangat baik, puji Tuhan. Tapi mari kita tingkatkan hubungan kita dengan pasangan kita dengan cara Tuhan. Dan hubungan kita dengan Tuhan juga tetap harmonis. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur pagi ini Tuhan mengajarkan kepada kami, walaupun dengan cara yang sulit, yang sering kali kami tidak dapat terima dengan akal pikiran kami. Logika kami berbicara berbeda, hati kami juga berbeda. Namun Kau mengerti setiap hati dan pikiran kami, karena Kau yang menciptakan kami ya Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini ya Tuhan, sekalipun tidak sempurna hamba menyampaikannya ya Tuhan, Engkaulah yang menyatakannya di dalam hati setiap kami yang mendengarkan. Karena firman-Mu ini ya Tuhan tidak akan kembali secara percuma. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah, maka tidak satupun manusia yang dapat memisahkannya. Maka hari ini ya Tuhan, kami diingatkan untuk melihat di satu sisi kami, pasangan kami dapat dipisahkan hanya dengan kematian saja, tapi tidak dengan cara manusia. Bapa, ampuni kami jika di kehidupan kami, di hari-hari kami ini sering menyusahkan Tuhan, sering melupakan Tuhan, dan hidup kami tidak memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Maka koreksilah hati kami masing-masing, sehingga kami layak untuk mendapatkan berkat-berkat-Mu. Inilah hidup kami ya Tuhan. Belas kasihan-Mu kami rindukan ya Tuhan. Pengampunan-Mu menjadi hal yang kami tuju dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami dilayakkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam anugerah-Mu Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin.